Dengan taufik dan hidayahnya pula hanya bisa berhadir bersama-sama dalam majlis yang paling mulia di atas muka bumi ini. Padahal mandang le pekerjaan katanya yang golong katanya selesaikan, le buat-buat katanya yang sangat perlu untuk katanya laksanakan. Tapi demi untuk melapangkan dada-dada katanya, demi katanya untuk menyemarakkan hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tinggalkan seluruh kegiatan-kegiatan katanya untuk menanamkan rasa rindu katanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah mencurahkan dalam benak hati tanya dan keluarga-keluarga tanya dan keturunan-keturunan tanya Bandung menjadi manusia-manusia yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kehidupan daripada tanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah sama-sama dihantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang manusia yang paling agung di atas muka bumi ini. Kasih sayang beliau terhadap umatnya sangat luar biasa. Bahkan banyak pengorbanan dan jasa-jasa beliau semuanya hanya untuk kebahagiaan bagi kitanya. Beliau merasa tidak tenang dan tidak nyaman dalam penuh dengan kesusahan dan kesedihan. Air mata yang turun, yang keluar sampai membasahi tempat-tempat tanah-tanah yang ada di sekeliling beliau. Darah-darah bercucuran daripada tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pengorbanan beliau itu bukan untuk pribadinya, bukan untuk kebahagiaan keluarganya, bukan untuk anak-anak beliau agar mereka mendapatkan kesenangan. Tadi semua beliau korbankan diri beliau, bahkan keluarga-keluarga beliau, hanya untuk membahagiakan umatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau merasa tidak tenang dan tidak nyaman seandainya beliau mendengarkan ada di antara umatnya yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Subhanallah, wahai saudaraku sekalian, berhari-hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat beliau mendengarkan sebuah berita dari Allah melalui Jibril, ada di antara umat beliau yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Berhari-hari beliau mengalirkan air mata, bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendengar suara anaknya, suara sahabatnya, suara keluarganya. Sampai beliau tidak makan, hanya memikirkan bagaimana nasib dan keadaan daripada umatnya. Maka tidak ada yang paling agung, wahai saudaraku sekalian, nanti di hari akhirat selain katanya bisa dikumpulkan bersama Nabi Muhammad nanti dalam surganya. Tidak ada kemuliaan yang paling besar nanti di hari akhirat. Tidak ada kesuksesan umat Nabi Muhammad di hari akhirat selain daripada beliau bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh tiang-tiang aras, semua pintu-pintu surga
semua bertuliskan nama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak akan masuk surga di antara umat beliau yang tidak merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama, guru-guru kita yang mengajarkan agama. Mereka lah pembimbing dan pendidik katanya. Para ulama lah yang membentengi anak dan keluarga katanya. Para ulama lah yang mengarahkan katanya, agar katanya menjadi orang-orang yang sukses, orang yang senang, bahagia dunia dan juga bahagia di hari akhirat. Ta'zim dan penghormatan tuan-tuan yang pertama sekali kepada Bapak Kesi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau. Allah berikan, sampaikan segala cita-cita dan hajat daripada beliau, bisa terus mendidik dan membimbing katanya, mengayomi katanya, agar katanya di masa-masa yang akan datang menjadi manusia-manusia yang baik, mendapat kecintaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'zim dan penghormatan tuan kepada Tunku Imum, para tokoh-tokoh masyarakat, terutama juga kepada Abi ikut hadir pada malam yang berbahagianya, para gure-gure luntuan sekalian, para pemuda-pemuda Islam, para seluruh jamaah yang hana mungkin luntuan sebutkan nama satu persatu, ketahuilah sedikit pun hana mengurangi rasa hormat daripada Allah Tuhan. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kehadiran tanyo malamnya kita sadari bahwa kan sebuah keinginan daripada hati katanya ya obebun. Kan karena program dan tujuan yang sudah berbulan-bulan katanya inginkan. Tapi semuanya yang terjadi pada malam ini, kehadiran gedanya yang lagi rupa yang tidak beralasan dan tidak berhalangan, ini sebuah kehendak yang paling besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdasadari legadanya bahwa banyak manusia-manusia yang dilahirkan oleh Allah di atas muka bumi ini. Kan sira duara manusia yang udip di atas rung donyanya. Ratusan miliar manusia yang diciptakan oleh Allah semenjak masa Nabi Adam alaihissalam sampai hari akhirat. Tapi hanya mandum-mandum orang yang tercipta di atas muka bumi ini mendapat sebuah kesuksesan dan kebahagiaan akhirat. Hanya mandum-mandum bisa berbahagia dengan orang akhirat. Hanya mandum-mandum bisa bersenang-senang di hari akhirat. Tapi tidak sedikit daripada umat Nabi Muhammad yang diciptakan di atas muka bumi ini, mereka merupakan manusia-manusia yang akan menyesal selama-lamanya di hari akhirat. Maka alhamdulillahilham, atas izin Allah Subhanahu wa taala kepada gedanya malamnya mandum-mandum hadir dalam berbagai macam acara-acara yang gedanya laksanakan malamnya, mulai daripada tasantunia anak yatim munafun-fun, di mana Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, khairu baitin atau khairu qaryatin, yang paling baik sebuah rumah, fihi yatimun, ada dalam rumah itu adalah seorang anak yatim yang orang-orang berbuat baik terhadap baiti, sejahat-jahat rumah, seburuk-buruk rumah yang mendapat malapetaka besar, rumah yang ada di dalamnya anak yatim piatu. Anak yatim
yang katanya tidak pernah berbuat baik terhadap anak yatim tersebut. Begitu juga dengan kampung, wahai saudara-saudara sekalian. Maka dengan malamnya katanya Nabi izin oleh Allah untuk menyantuni anak-anak yatim tersebut. Maka ini membuktikan Allah menyampaikan, Rasulullah menyampaikan dalam hadis beliau, khairu qaryatin, ini merupakan tempat yang paling baik yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah kita menyantuni anak-anak yatim tersebut. Maka falillahil ham, alhamdulillah. Walaupun tak bikinnya secara kebetulan, walaupun tak anggap adalah itu amal yang sangat kecil daripada katanya, walaupun banyak dan sering katanya lupakan perbuatan-perbuatan demikian, padahal Rasulullah menyampaikan itulah tempat yang paling baik, itulah kampung yang paling baik, itulah rumah yang paling baik. Setelah mereka berbuat baik terhadap kecintaan Rasulullah, kemudian selesai katanya menyantuni anak yatim, hadir dalam majlis yang lainnya untuk mendengarkan ilmu-ilmu agama. Lihnya untuk katanya nak lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka be'ile katanya uronyo selesai sampai sempurna hari ini. Malamnya udah sempurnakan ibadat-ibadat katanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi majlis-majlis ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka falillahil ham, perkumpulan yang paling baik di atas muka bumi ini itulah perkumpulan umat-umat Nabi Muhammad yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di tiap malam Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, nama malaikatnya Rayyahin. Sonan malaikat Rayyahin, malaikat yang tugasnya mengelilingi dunia ini. Sira malaikat sampai-sampai nak tugas yang keliling dunianya. Watesaan gerempak di kampung riang mancangnya, nyari mancang. Bahwa segelintir umat Nabi Muhammad rupanya yang mata rindu kepada Rasulullah. Di mana lebih urung-urungnya berkumpul-kumpul bagi kedai-kedai kopi. Lebih urung berkumpul-kumpul di tempat hiburan. Ternyata ada sebuah desa kecil, anak-anak yatim. Mereka berkumpul-kumpul untuk merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ubena malaikat yang diutus oleh Allah setiap hari, ribuan malaikat dipanggil oleh malaikat Riyyahin. Ya malaikati halumma, wahai para malaikat, hadirlah ke sini semuanya. Ada segelintir, sekelompok kecil umat manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sedang duduk tenang mendengarkan agama, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandu-mandu malaikat hadir. Walaupun uronyo kadang-kadang yang dengar ceramah yang berzikir sipluh memang belaharo. Bejit kelema katanya. Walaupun manusia-manusia yang paling mulia di sisi Allah, para malaikat-malaikat la ya'sunallah, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, doa mereka diterima oleh Allah. Mereka lebih banyak hadir daripada gedanya sampai ke langit yang 7. Laginya dipegang oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Akhirnya watengkalan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai para malaikatku, apa yang terjadi di desa Mancang, Riang Mancang? Mereka menjawab, hum yuhallilunaka wa yusabbihunaka. Allah, mereka sedang mengingat engkau ya Allah, mereka sedang melaksanakan perintah engkau ya Allah. Apa yang diinginkan dah oleh mereka? Padahal urungnya na anu yang golong gebibu inohat, na pekerjaan-pekerjaan yang golong selesaikan di rumah. Tapi kenapa mereka mau hadir, wahai para malaikat? Apa yang diinginkan oleh umat Nabi Muhammad tersebut? Dialog malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis. Putranya jawab, mereka ingin mendapatkan syurgamu ya Allah.
Apakah mereka pernah merasakan syurga? Kenapa mereka merindukan syurga? Pernahkah mereka merasakan syurga walau 1 detik? Tidak ya Allah, mereka tidak pernah merasakan kenikmatan dan keindahan syurga. Bagaimana wahai para malaikatku, seandainya saja pernah menikmati surga, pernah merasakan keindahan surga, apa yang akan mereka lakukan di dunia? Mereka akan menghabiskan waktu dan umur mereka dalam berzikir kepada Allah. Mia seandainya gedanya uronyo mi dan ayah-ayah sekalian geprasa surga oleh Allah Subhanahu wa taala hanya 1 menit, hanya 1 detik, sungguh kita akan menghabiskan umur gedanya bak tempatnya sampai akhir daripada kehidupan kita. Kita tidak akan pernah memikirkan tentang kehidupan dunia, anak kita, rumah kita, kendaraan kita, semuanya akan kita tinggalkan biar kita mati di tempat yang sangat mulia ini. Apa kata malaikat? Mereka tidak pernah merasakan ya Allah bagaimana keindahan dan nikmat surga. Makanya seandainya mereka merasakan nikmat surga, dia akan menghabiskan umurnya. Pernahkah? Dan kemudian kata Allah kepada malaikat, wahai para malaikat, putra alam yang diinginkan oleh dijawab bahwa mereka menginginkan agar mereka dijauhkan daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Siksaan Engkau sangat pedih, tidak ada di antara mereka yang sanggup, hana di antara umat Nabi Muhammad yang ingin merasakan pedihnya api neraka Jahannam ya Allah. Semua mereka takut dengan azab-Mu di hari akhirat ya Allah. Pernahkah mereka merasakan azab? Tidak ya Allah. Uronyo pakan dayo hanaya dekat azab Allah, hana terasa. Lagi urung hanaya di penjara, karena hana itu kiban dalam penjaranya. Baru tak tamang dalam penjara, baru merasa ya tu. Nyan ngehukum manusia. Begitu juga dengan azab api neraka Jahannam. Seandainya mereka tahu bagaimana siksaan Allah dalam neraka Jahannam, pernah terasa 1 detik tentang neraka Jahannam, sungguh seluruh tubuh-tubuh mereka, tubuh-tubuh dan urunnya sampai keluar air-air mata yang banyak, memohon dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah berfirman, ya malaikati ushidukum, wahai para malaikat-malaikatku sekalian, hari ini aku bersaksi di hadapan kalian, di mana semua mereka yang hadir dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai daripada beliau berzikir kepada Allah, mereka keluar ke rumah masing-masing. Rumah masing-masing mereka dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanallah. Nyo keharapan tanyo mi dan ayah-ayah sekalian. Kan uronyo gedanyo hanya ingin untuk menampakkan kehebatan tayo. Kan hanya gedanya uronyo hadir pada tempatnya karena hana mangan dan apapun. Tapi keinginan dan cita-cita gedanya uronyo, pengorbanan tanyo malamnya mulai bunga-bunga sampai taat akhir daripada acara tanyo. Yang tanyo inginkan, yang tanyo harapkan daripada Allah, tubit daripada tempat menasahnya, gedanyo termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Kita sudah selamat daripada dosa-dosa. Allah sedang memandang hati gedanyo, hati yang kahanali dosa, sebagaimana Allah memandang gedanyo di masa-masa gedanyo ubud burokan ban-ban lahir, di mana hati-hati gedanyo bercahaya. Inilah keinginan-keinginan daripada gedanyo. Inilah apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diampuni dosa. Bahkan malaikat yang protes, ya Allah, nah di antara umat Nabi Muhammad yang hadir dalam majlisnya kan gara-gara ikhlas, karena hana mangan, karena hana mu'oh, karena hana takut na sesuatu yang mereka inginkan. Ketahuilah wahai para malaikatku, siapapun mereka, apapun keinginan mereka, tidak bisa menghalangiku daripada memberikan keampunan kepada mereka. Duknan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada gedanya umi dan ayah-ayah sekalian.
Makanya ke yang tanyo harapkan, tanyo doakan ba Allah mudah-mudahan getanyo mulai bunuh mengah sampai akhir acara andre tanyo termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara sekalian yang seiman dan yang seagama. Tanyo tatanamkan rasa cinta kepada Rasulullah. Getanyo uronyo payah untuk tak cinta Nabi Muhammad. Sebagai bukti bahwa untuk tak peringati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai tak buat habis-habis ya tanya. Tanda begar lam acara ke malam singa lam lagi rupa hai. Tanda santunia nu yatim lam malam singa belagi malamnya hai. Tanda dia lakukan lam kembali berzikir malam singa lagi malamnya hai. Tanda dengar lam ceramah malam singa lagi malamnya hai. Bayangkan wahai saudaraku sekalian, kita merindukan Nabi Muhammad hanya setahun sekali. Tanyo hanya tak ingat-ingat bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam situn tiga. Malamnya kasih tak buat, tapi kadang dia tunuka kan udah kembali. Bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tapi hati kita tidak merasa, hati kita hanya tanamkan rasa rindu kita kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah tinggal geprek kita urang akhirat. Bagaimana bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal geprek kita di binih titi siratal mustaqim. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat gepandang kita tinggal urang akhirat, sedangkan dalam hati kita, dalam jiwa tanyo, dalam benak kita tidak pernah merindukan beliau. Makanya tidak akan masuk surga seseorang kamu tidak dianggap beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna min waladihi wa waladihi. Engkau tidak dianggap beriman wahai saudaraku seandainya engkau tidak mencintai aku melebihi cinta seorang ibu terhadap anaknya, merindukan seorang ibu terhadap anaknya. Begitulah rindu gedanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahanhana arti dalam udik gedanya orang. Bahkan menyatakan sejarah para sahabat-sahabat merindukan Rasulullah sangat luar biasa wahai saudaraku sekalian. Menyata ceritakan sirah sahabat Rasulullah yang namanya Bilal bin Rabah. Pada saat Rasulullah wafat, gelake izin ba Abu Bakar Siddiq yang kecil ke khalifah wadanya. Wahai Abu Bakar Siddiq, aku tidak sanggup lagi hidup di negeri Madinah ini karena aku sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izinkan aku untuk berangkat, izinkan aku untuk meninggalkan kota Madinah. Lelon sebagai urung-urung muazzin. Long hana sanggup le untuk menjadi muazzin karena aku selalu mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nekun le Sayyidina Abu Bakar, wahai Bilal bin Rabah, wallah, demi Allah, aku tidak akan pernah menurunkan orang yang pernah dilantik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watai pegah-pegah long rindu tan ke Rasulullah. Sehingga watai azan Bilal bin Rabah. Watai saat roh bak kalimat Muhammadur Rasulullah hilang suaranya sedikit demi sedikit, menangis seluruh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan para sahabat, bahkan ada sebatang kurma yang rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jamun segolong berkhutbah di atas mimbar karena golong ramai manusia yang mendengar khutbah beliau. Beliau bersandar kepada sebatang pohon kurma. Di masjid Madinahnya nasi bak-bak kurma yang gemesadia bak-bak kurmanya Rasulullah pada saat beliau berkhutbah. Karena manusia wadian semakin hari semakin ramai, masjid semakin penuh. Mereka berkeinginan untuk membuat sebuah mimbar supaya urung-urung mudah dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berkhutbah. Kisah yang terjadi yang sangat luar biasa wahai saudaraku sekalian. Begitulah selesai gepegan mimbar. Akhirnya Rasulullah pada sabah Jumat getinggalkan pohon kurma ujung mimbar, diklik kurma rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ubena iklik jabung kurma bawa dengan lagi urang inang sedang melahirkan.
Lagi binatang-binatang lembu yang tengah melahirkan, duk naraya su iklik cabang kurma, begitu rindunya kepada Rasulullah. Akhirnya payah geter Rasulullah dia gusu kembali cabang kurma. Wahai saudaraku sekalian, padahal pohon kurma itu dia tidak dimasukkan dalam neraka jahanam. Pohon kurma itu tidak terbakar di hari akhirat. Pohon kurma itu tidak melewati titik siratal mustaqim. Pohon kurma itu tidak dibangkitkan di dalam padang mahsyar. Pohon kurma itu tidak masuk kuburan. Pohon kurma itu tidak ada siksaan dan ancaman daripada Allah. Tapi begitu besar rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bagaimana dengan hati-hati dan nurani? Kita manusia yang akan masuk ke dalam liang lahat. Tanya manusia yang akan bangkit hingga urut akhirat. Tanya menjadi manusia yang akan dihalaukan di dalam belang padang mahsyar, yang dimana manusia sabuk jengkai mata urut, dia akan keluar keringat-keringat semuanya. Semua mengadu nasib masing-masing. Jangankan manusia biasa, para anbiya-anbiya yang merasa takut kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita hari ini akan melewati titik siratal mustaqim yang selalu memanggilkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi nak pernah bersedih gedanya uronyo dengan ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka uronyo pi banjara, ini sebuah tanda bahwa hati gedanya uronyo kabuta. Hati kita hari ini telah padam. Hati kita hari ini telah rusak, rohaniah uronyo gedanya rusak. Lihat tak pegat acara maulid habis-habis besar-besaran, tak peringati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kitanya lagi biasa menteng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah pernah melempur Rasulullah, wahai saudara sekalian. Nah saudara, nah pernah selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiura pedunggo. Tiga. Terbaik, alhamdulillah. Karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marrat." Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan menurunkan rahmat 10 kali. 10 buah rahmat Allah turun ke kedanya yang tadi berselawat 3. Wa man shalla alayya asyra marrat, barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan menurunkan rahmat 100 kali. Cirtuh moh rahmat geputra oleh Allah, tapi hana tak heng dayo. Wa man shalla alayya mi'ata marrat, barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, maka serbeboh rahmat tip urotron di hati hurungnya. Bayangkan dia serbeboh rahmat sampai geputron kepada gedanya. Maka sebaliknya, orang yang hala pernah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia tidak pernah mendapatkan rahmat. Setiap hari tidak ada kasih sayang Allah, maka macam-macam yang terjadi kadang-kadang mbak gedanyo. Mbak tempat nikmat inan je kesusah gedanyo. Uronya laba untung yang le, peng yang le, tapi gara-gara peng le nya je kehantingun gedanyo. Uronya gedanyo na merempak kebahagiaan bagi kita sangsa, tapi gara-gara kebahagiaannya membalik kepada kesengsaraan bagi kita. Kenapa? Karena Allah tidak menurunkan rahmat terhadap kita. Sehingga Rasulullah melanjutkan hadis beliau, barang siapa yang sanggup berselawat kepada Rasulullah 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dalam surganya Allah dan dilepaskan mereka daripada azab api neraka jahanam. Maka orangnya gedanya untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad hanya mungkin, karena Rasulullah telah lama meninggalkan dia. Tapi dengan orangnya yang berjumpa dengan Rasulullah, dengan banyak berselawat kepada beliau, beliau akan merindukan gedanya. Hayati khairul lakum, menyalung udip gad ke gata hai umat lun. Wa mamati khairul lakum, menyalung meninggal pihana je masalah.
juga menjadi kebaikan bagi kita. Bahkan karena setiap apa yang engkau kerjakan, kebaikan dan keburukan yang engkau kerjakan, hana gepelah di hadapan Allah sebelum dihadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamu selawat ke Nabi geme amalan tanya di hadapan Rasulullah. Tapi buat kebaikan maka geme amalan katanya di hadapan Rasulullah. Begitu juga dengan kejahatan katanya. Di saat Rasulullah kekalan katanya umat na kejahatan yang terlakukan setiap saat. Punya umat-umat akhir zaman duk nala kejahatan, wahai saudaraku sekalian yang dihadapkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap saat, tiap-tiap waktu terus kejahatan di hadapan Rasulullah. Rasulullah lagi ampun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sedihnya katanya uronyo yang sampai-sampai kejahatan katanya bawa di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka uronyo cinta kepada Rasulullah kan hanya katanya pegat acara siton tiga. Tapi cinta kepada Rasulullah hari ini, cintailah sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dum sunnah-sunnah Nabi Muhammad uronyo kata tinggalkan yang ada di depan mata dayo. Hana rasa benci le katanya lam ate terhadap kemaksiatan yang ada di depan mata dayo uronyo. Hana rindu le katanya kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan di depan mata katanya uronyo. Sehingga kadang-kadang wahai saudaraku sekalian, tanya terelakan diri katanya tercampak dalam keburukan-keburukan dengan tanpa sadar. Kiban tak pegah tanya rindu kepada Rasulullah. Betapa besar kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang katanya pegat uronyo. Duk nala kesedihan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada katanya uronyo. Ngan gara-gara tanya tercampakkan keburukan-keburukan setiap saat. Maka orangnya ikuti sunnah Rasulullah. Putra sunnah Rasulullah dalam hari-hari katanya sampai na sunnah Nabi Muhammad. Tak pakai baju mentang dum sunnah Nabi ina. Tak pakai phone ngan baju ngan belah unun. Kemudian waktu tasawuf belah itu sunnah Rasulullah yang ada di depan mata. Si urus si malam dum nala kata tasawuf baju pada macam pakaian dia. Begitu juga dengan yang lain. Yang namanya kebaikan terdahulukan le yang unun. Kemudian waktu taplau hatanya waktu tasud baje terdahulukan yang wi. Gedanya sudah mengikuti sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta kepada Rasulullah, cinta kepada anak yatim, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, cinta kepada Rasulullah adalah cinta kepada orang-orang yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melanjutkan perjuangan Rasulullah? Para ulama. Makanya wahai saudara-saudara sekalian, para ulama-ulamanya sebagai gambaran daripada tingkah laku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama-ulamanya yang mempertahankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk tak cinta Rasulullah uronyo yang hanai tamang lam ate katanya karena katanya katrep katinggai dengan Nabi. Ada orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Siapa orang yang dicintai oleh Rasulullah? Itulah para ulama. Para gure-gure katanya para ulama-ulama. Mereka lah yang akan menolong katanya urang akhirat. Leboh kelompok manusia yang tolong katanya urang akhirat tengok. Yang pertama sekali para ulama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, kun aliman. Katanya usahakan udep becek ke orang alim. Belajar ilmu agama, jangan sia-siakan ilmu agama. Berkorbanlah agar engkau menjadi orang alim. Menyatakan anak usahakan anak katanya becek ke orang alim. Menyatakan anak cucu usahakan cucunya becek ke orang alim, karena mereka lah yang bisa menyelamatkan umat manusia nanti di hari akhirat. Pada saat dia gebangkit oleh Allah para anbiya tamang dalam syurga, kemudian gebangkit para syuhada, para orang-orang syahid tamang dalam syurga. Pada gebangkit para ulama nekun, wahai para ulama,
Long ciptakan ilmu kepada gata supaya gata selamat daripada azab long. Uronyo silahkan ambil mereka yang berdosa. Maka jika diusahakan dalam udip yang paling pokok yang pertama itulah untuk menjadi para orang-orang yang alim. Haitem je si kurang alim dayo. Atau hana dalam pendidikan berokot. Au muta'alliman. Usahakanlah engkau menjadi orang-orang belajar agama. Baik putuh-putuh hudanya dalam hadir dalam majlis-majlis ilmu. Pat mentang na pengajian. Sehingga wadah gesusun le Imam Ghazali putra tugas-tugas harian bagi hudanya uronyo. Yang sibuk kerja, yang sibuk mukat, letak tugas-tugas harian. Tapi jangan engkau tinggalkan tugas harian sebagai orang-orang yang mencari ilmu. Maka si berangkasa yang pegah oleh Imam Ghazali yang bertambah umur tapi tidak bertambah ilmu, itulah merupakan calon-calon orang yang rugi di hari akhirat nanti. Haitem je kemuta'alim au mustami'an, ya dinga-dinga mantang ceramah berangkapan na. Sosok yang nak pegah kebaikan, dinga kebaikannya. Walau kadang-kadang lita dinga anaga tatupu hana pupu. Oh hana sesinyan au muhibban. Tanamkan dalam hati katanya rasa rindu dan cinta kepada para ulama. Man ahabbal ulama, kata Rasulullah. So yang sayang cinta kepada para ulama, fakat ahabbani, dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani fakat ahabballah. Orang yang cinta kelon cinta kepada Allah. Barang siapa yang cinta kepada Allah, Allah akan masukkan mereka dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo beta tinggai-tinggai majlis para ulama. Hanya siro sapatre agai gure-gure gedanyo yang mengajarkan agama. Itulah sebagai pertanda dan rindu kepada Rasulullah. Hana tinggalkan ilmu-ilmu agama. Bahkan beda katanya uronyo pada waktu tamu udip jamun saban-saban. Waktu lahir jamun saban-saban. Bahkan beda katanya uronyo dengan para alim ulama. Karena mereka dipersiapkan oleh Allah untuk melindungi katanya sebagai orang-orang yang berilmu. Maka jiwai saudara sekalian, berangkah manteng Abia sampaikan bahwa berangkapu sibuk jid harian katanya. Berangkapu kegiatan jid le katanya. Ingat hadir dalam majlis ilmu saban lagi katanya jabak khauri ti. Saban lagi katanya pajau makanan ti. Punya makanan hantam tua tetap pajau, hantam berhalangan, hantam beralasan. Maka jangan pernah beralasan katanya dikala katanya untuk menuntut ilmu. Pat mantang na tadinga pengajian, pat mantang na hadirnya para ulama hadir. Walau hanya melihat, walau hanya mendengar, walau satu kalimat. Tapi itulah yang bisa menyelamatkan kedanya singhuru akhirat. Jadi para ulama. Yang kedua, wahai saudara sekalian. Popadung gamit dan. Yang kedua yang bisa menyelamatkan tanya orang kaya singhuru akhirat. Para orang-orang miskin. So, urung-urung sih. Apa kata Rasulullah? Tajalasu, duduklah engkau dengan orang-orang miskin. Pegang-peganglah tangan orang-orang miskin. Sesungguhnya nanti di hari akhirat Allah akan mengumpulkan semua orang-orang miskin. Putra nepegah oleh Allah apa orang miskinnya. Wahai orang-orang miskin, sesungguhnya aku jadikan engkau sebagai orang-orang miskin. Kan tujuan untuk menghinakan kalian. Kan tujuan untuk rendahkan engkau di hadapan mereka. Tapi ketahuilah, menjadikan engkau sebagai orang-orang miskin. Aku ingin memberikan sebuah kemuliaan besar ke gata mandum hai uru-uru miskin. Putra kemuliaan yang besar yang kebila Allah kepada orang-orang miskin. Epat ya kalian. Di mana urang tinggal haru-hara dengan karam dengan keringat mereka masing-masing. Yepat urang yang kakaram dengan keringat masing-masing, maka ambillah tangan-tangan mereka. Siapa yang pernah membantu kamu? Siapa yang pernah memberi makan kalian? Siapa yang pernah memberikan pakaian kepada mereka?
Siapa di antara mereka yang pernah menunaikan keinginan engkau, hajat engkau, maka ambillah, peganglah tangan-tangan mereka, kata Rasulullah, yang disampaikan oleh Allah. Bawalah mereka kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai saudaraku sekalian, jangan merendahkan orang-orang miskin. Sesungguhnya mereka diciptakan oleh Allah, akan diberikan sebuah kemuliaan yang akan memegang tangan-tangan gedanya. Jangan hinakan mereka. Tah orang miskin yang bisa menyelamatkan orang akhirat, kan mandu-mandu orang kasihan kan. Nadamnya sang kacan lungnya orang selamat go. Siapa orang miskin yang bisa menyelamatkan umat Nabi Muhammad di hari akhirat, yang bisa memegang tangan mereka dibawa kepada surga? Orang-orang miskin yang tidak menyusahkan orang lain. Orang-orang miskin yang hanya itu boleh gop gonyan dalam keadaan miskin. Kan orang kasihan mau pakai whatever atau ke fitrah malam murah raya yang nasian. Itu kan menang tapi yang dia tak nantanya yang anam tulis. Nantanya anam tulis bapa pun dalam fakir miskin bengeh itu dia gen dalam anu imum. Anu imum long orang kasihan bukan anam tulis. Orang je kaya apa kan tulis. Nyamnya kasihan lagi yang hana kira ya. Bahkan gara-gara tak kenyang kasihan tersebut. Tam doa malam raya, malam keterima doa oleh Allah. Malam raya, malam mustajabah doa. Kagat kedeh hana geduleh kedanya ulam fakir miskin, tak komplain tunggu. Tak pegah. Nak duleh long tirotu ulam fakir miskin. Maka dia tak kenyang keterima doa 7 boh keterenang kasihan gara-gara snek je mon. Yang hati-hati. Biarlah begitu takalan lekdeo hananan kedeo sebagai fakir miskin, alhamdulillah Allah malamnya kau jadikan leng sebagai orang-orang kaya. Padahal hanya dengan sabompang berah, hanya dengan padu mare-are berah sagai tunggu-tunggu sekalian, gedayo tarelakan tabuang ke rahmat Allah, kemuliaan yang paling besar, karamah yang paling besar urang akhirat yang bisa mengambil tangan manusia-manusia untuk kita bawa kepada surga. Cukup berarugo ada udip lagi. Makanya seandainya Allah jadikan tanya sebagai orang-orang miskin, baik sedih dan jangan putus asa wahai saudaraku sekalian. Minaz zunubi zunubun la yaghfiruha. Ada di antara dosa-dosa yang tidak terampuni dengan gara-gara umrah. Nah dosa-dosa yang hantar ampuni dengan gara-gara legedanyo lagi ampun. Nah dosa-dosa yang hantar ampuni gedanyo dengan gara-gara legedanyo puput ibadat yang banyak. Tapi dosanya terampuni dengan gara-gara hek bak tamita nafkah, hek gedanyo bak tak cari harta. Bengah tak tupit lagi gop saban, support tawa saban lagi gop. Tapi harta yang gedanyo dapatkan sedikit sementara mereka lebih banyak. Itulah kemuliaan-kemuliaan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya apabila Allah menciptakan tanya sebagai orang miskin, jangan putus asa wahai saudaraku sekalian. Sesungguhnya Allah sedang menyimpan nikmat yang paling besar, kemuliaan yang paling besar yang bisa kita ambil tangan-tangan orang kaya nanti. Uronyo tanya orang kasihan jak ba orang kaya. Uronyo tanya butuh kepada mereka agar kitanya bahagia. Tapi singa uro akhirat, orang miskin yang benar-benar tabah, orang miskin yang benar-benar sabar, orang-orang miskin yang hanya itu boleh gap kemiskinan. Itanya biasa punya kasihan dengan keluarga bengeh tu. Tak lagi hanggubi tabah. Baik. Posit bu itu baik itu boleh gap kitanya dalam keadaan miskin. Kagak tulis salam fakir miskin ya protes nasa. Hai tunggu imum ben tulis nan lo ni nan. Long insya-Allah na baju-baju tapua. Na tulis orang lain. Menan baru orang miskin yang lagian yang bisa menyelamatkan orang lain di hari akhirat. Wahai saudaraku sekalian, yang ketiga, ubena manusia yang berdosa di hari akhirat mandu maka merasakan neraka jahanam. Sekecil apapun dosa, saboh kesalahan tanyo sehingga tambang dalam neraka jahanam. Gepegleh hele dosanya, mihanagleh dosa, hanya tambang dalam surga. Karena surga tidak diterima orang-orang berdosa. Sehingga mata gedenya dakalang nada yang haram, han akan tambang surga. Menyasa andai di golong tak pegleh matanya daripada yang haram. Betapa banyak manusia yang meninggalkan dunia
dia membawa dosa-dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hana manusia yang berdosa yang akan mendapatkan yaitu syurganya Allah. Hansah tamang syurga. Semakin le dosa, semakin berat siksaan-siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada sekelompok manusia yang bersalah yang hana merempat taubat pada saat meninggal dunia, akan tetapi mereka tidak dimasukkan dalam neraka jahanam gara-gara merempat syafaat daripada Rasulullah, gara-gara merempat kebaikan yang besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun urangnya berdosa yang kacatah dalam neraka jahanam, walaupun urangnya berdosa yang kacatah geazab oleh Allah, tapi gara-gara syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, urangnya bisa masuk dalam syurganya Allah. Menan gedulih dalam kita. Makanya baik nebah-bah hubungan dengan Rasulullah. Baik nebah-bah rasa cinta uronyo kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanyo yang letat kegiatan-kegiatan yang kurang ibadat, yang wajib, yang pokok-pokok payahzi. Yang haid tak buat ibadat, yang lele ibadat sunat. Maka biasakanlah lidah gedanya untuk berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampakkanlah rasa rindu kepada Nabi Muhammad. Hana yang bisa menyelamatkan pula muronyo bata hindar daripada dosa macam-macam yang kena di sekeliling gedanya uronyo. Berbagai macam persoalan-persoalan udai gedanya yang menjerumuskan gedanya dalam neraka jahanam. Apalagi anak-anak gedanya uronyo. Maka dekatkanlah diri kepada Rasulullah dengan banyak berselawat. Maka dua macam yang bisa menyelamatkan danyo bagi masa uronyo. Yang pertama, perbanyakkan selawat dimanapun gedanya berada uronyo. Partner majlis-majlis ilmu nyankeh yang bisa meruntuhkan dosa-dosa yang banyak daripada manusia. Karena hanya orang-orang yang berilmunya keh yang bisa menyelamatkan tanya. Apalagi yang berilmunya tinggal anak dan keturunan tanya. Maka usahakan wahai saudara lun sekalian uronyo, berkorbanlah udip udahnya uronyo untuk keturunan-keturunan di masa yang akan datang tanya. Agar mereka menjadi penyelamat-penyelamat gedanya yang paling besar. Hana perlele gedanya diselamatkan daripada persoalan duniawi tengok. Tapi yang butuh orang-orang yang menyelamatkan gedanya di hari akhirat. Mungkin nyomandang yang bisa biasa sampaikan sebagai kesimpulan bahwa di mana gedanya uronyo pun berada, apalagi gedanya berada di akhir-akhir masa. Ya setet majlis-majlis ilmu sebagai tebusan dosa-dosa yang daya puput harian tabi-tabi. Perbanyakkanlah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan Rasulullah. Tanamkan dalam hati anak-anak daya berindu kepada Nabi Muhammad. Kalian bagaimana gerak-geri dan tingkah laku Rasulullah. Kibar Rasulullah dengan para sahabat, kibar Rasulullah di rumah, kibar Rasulullah dalam berjalan, kibar Rasulullah dalam berpakaian, kibar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semampu mungkin gedanya uronyo untuk merindukan Nabi Muhammad. Maka uronyo kalian sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Miana urang yang perlah sunnah Nabi Muhammad benar dalam hati gedanya untuk memperbaiki umat Nabi Muhammad. Apabila anak-anak muda uronyo yang berbuat kejahatan, yang berbuat keji, maka sama-sama tanya uronyo untuk menjadi orang-orang yang melindungi mereka, menyelamatkan mereka uronyo. Tak halang anak-anak danya uronyo daripada kemaksiatan-kemaksiatan. Pulang akhir-akhir masanya mudah tat untuk dipubut kejahatan. Na'udzubillah. Jangan kita hancurkan. Jangan selalu tanya uronyo menghancurkan hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya sabe-sabe tarom rasa sedih Nabi Muhammad. Sabe-sabe tak buat yang menyedihkan Nabi Muhammad. Bagaimana dia sehingga bisa mendapatkan syafaat daripada beliau. Kiban he bagi pertun agamanya. Kiban he bagi perjuangkan agamanya di hadapan dia. Duk nale pengorbanan Rasulullah kepada gedanya. Tapi begitu truh agama ke gedanya uronyo. Di sekeliling gedanya uronyo.
tayo dah sia-siakan agama dengan mudah. Hana muda peremun pi anak dan keturunan tayo. Hana da peremun pi orang-orang yang nari sekeliling kita. Hana da perhatikan pi orang-orang yang memperhatikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka uronyo marilah sama-sama wahai saudara sekalian, pertahankan agama Allah. Pertahankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik merajalela perbuatan-perbuatan maksiat yang na di sekeliling gedanya uronyo. Tayo doakan bersama, mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada gedanya dan tanya mendapatkan syafaat yang paling besar di hari akhirat agar kita selamat daripada azab dan siksaan. Amin ya rabbal alamin. Gimana? Begitu. Melikir lain. Apa ya? Biar kabeh. Mudah-mudahan mendapat manfaat bagi kita sekalian. Mungkin saya tanya ta menzikir, cuman mohon maaf kebetulan memang abiyahan mungkin selesai di sini karena jika hendak ke berangkat kembali